Anda kembali bersama kami di Lapor Polisi. Informasi selanjutnya ini adalah mengenai orang tua yang dihina. Jadi sang anak ini nggak terima gitu ya. Orang tuanya dihina, seorang pemuda di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur ini nekat membacok temannya sendiri dengan sebilah celurit. Nah, pemirsa, ini akibat dari kejadian ini tak lama setelah melakukan pembacokan, pemuda tersebut diringkus oleh aparat kepolisian. AH alias Badak, warga desa Katerban, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur ini hanya bisa tertunduk pasrah saat diamankan petugas di Mapolres Nganjuk. Ia ditangkap polisi setelah dilaporkan telah membacok temannya sendiri dengan celurit. Akibatnya korban menderita luka parah di bagian tangan dan bahunya sehingga harus dirawat di RSUD Nganjuk. Dari tangan tersangka, polisi juga mengamankan sebilah celurit yang dipakai menyerang korban. Kepada polisi, tersangka mengaku nekat menyerang korban lantaran kesal orang tuanya sering dihina oleh korban. Tak hanya itu saja, menurut tersangka, korban juga sering mengintimidasi dan merendahkannya. Tersangka ini sakit hati, dendam dengan korban, di mana korban sering melakukan dan mengejek yang bersangkutan, bahkan mengejek orang tuanya, sehingga para pelaku ini sudah dendam lama. Pada dini hari tersebut, yang bersangkutan meminjam celurit dari tetangga. Pada saat itu beliau mendatangi di sekitaran Baron, tempat wilayah korban, ternyata tidak ada, dan beliau nekat akhirnya masuk ke rumah dari korban. Akibat perbuatannya, tersangka akan dijerat dengan pasal 351 tentang penganiayaan berat dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah bergabung bersama Kasat Reskrim Polres Nganjuk, ada AKP Igusti Agung Pratama. Selamat pagi Pak Gusti, terima kasih telah bergabung bersama kami di Lapor Polisi hari ini. Selamat pagi. Selamat pagi. Iya, Pak. Salam dari Nganjuk. Ya, gimana kabarnya Bapak? Kabar baik, Mas, Mbak. Meski banyak kasus tetap harus semangat Bapak ya. Iya, nah Pak, ini kita pengen tahu nih update dari kasus mengenai pembacokan ini. Jadi sebenarnya sikap atau perkataan apa sih yang akhirnya membuat si pelaku ini betul melakukan tindakan pembacokan ini? Apakah orang tua diejek seperti apa gitu ya? Kita penasaran juga nih Pak. Ya, jadi kronologis kejadian bahwasannya tersangka ini mengenal korban kurang lebih selama 2 minggu. Pada saat itu orang tuanya sering dihina, yaitu sebagai tukang ngarit. Ya, sebagai tukang ngarit tidak punya pekerjaan tetap, sehingga korban merasa kesal, sering diejek, bahkan pada saat melakukan pergaulan ataupun dengan teman-teman sering disampaikan di sekitaran perumahan ataupun tempat lingkungan agar tidak bersahabat dengan pelaku ini, sehingga pelaku dendam, kesal kepada korban, sehingga nekat pada hari Kamis dini hari pada pukul 1 dini hari dia mendatangi rumah dari korban, membacok menggunakan celurit sebanyak 4 kali. Itu mengenai tangan kanan robek, dengan tangan kiri itu robek dengan luka jahitan yang cukup banyak dan banyak mengeluarkan darah. Nah, pada saat itu dari korban langsung melaporkan ke Wayahi Lapor Kapolres. Kita ada program WLK di Polres Nganjuk, sehingga saya langsung memimpin olah TKP dan langsung melakukan penangkapan hingga pelaku ini mengejar ke Gresik. Jadi kabur sampai ke Gresik. Kurang lebih selama 4 jam kita berhasil mengamankan pelaku. AH inisial AH alias Badak. Ya, Pak Gusti. Tahun. Ya. Jadi artinya ini pelaku sudah merencanakan penyerangan ke rumah korban seperti itu? Betul, sudah merencanakan dan sudah sangat kesal. Jadi dini hari itu sudah sangat kesal, bahkan sudah nekat karena melihat atau mencari di sekitar lokasi tempat dia nongkrong tidak ketemu, sehingga dia mencari langsung ke rumah. Jadi pada saat mengetok, korban membuka pintu, ketika langsung dibacok menggunakan celurit. Oke, ketika kejadian itu tidak ada yang melakukan pelarian seperti itu Bapak? Ya, sempat melakukan perlawanan, namun karena korban ini tangan kosong, sehingga yang bersangkutan ini melindungi diri ke dalam rumah, sampai akhirnya melaporkan kepada program Wayahi Lapor Kapolres, sehingga pada pukul
02.00 saya langsung memimpin olah TKP dan juga melakukan penangkapan hingga ke Gresik untuk pelaku ini. Oke Pak, dari hasil penyelidikan hingga saat ini ada saksi nggak sih yang akhirnya bisa memberikan keterangan-keterangan dari kejadian ini, atau memang kejadian ini hanya terjadi antara sang pelaku sama korban aja nih Pak? Ya, saksi-saksi tentunya ada kurang lebih 7 orang kita berhasil periksa dan juga 2 alat bukti, ya diantaranya bukti visum et repertum, terus juga pakaian korban dan juga hasil-hasil pemeriksaan saksi. Dan juga itu sudah kita gelar perkarakan bahwasannya memang terpenuhi unsur 351 ayat 1 di mana korban ini mengalami luka berat sehingga ancaman dari pelaku ini adalah 5 tahun penjara. Mungkin Bapak bisa mengabarkan kepada kami Bapak kondisi korban sejauh ini seperti apa Bapak hingga hari ini? Ya, hingga hari ini korban tidak bisa beraktivitas seperti biasanya karena tangan yang sebelah kanan itu jarinya hampir putus, ya sama yang sebelah kiri juga lengannya itu luka bacoknya cukup besar, sehingga pada saat saya mengecek korban di rumah sakit pada saat itu, di mana dari puskesmas kita langsung evakuasi korban ke rumah sakit umum daerah. Jadi dari Kecamatan Baron kurang lebih setengah jam sampai ke rumah sakit. Setelah kita memastikan korban sudah dalam keadaan dan penanganan yang cepat, kita langsung mengejar pelaku. Oke, Pak Gusti, terakhir Pak Gusti, ini kan untuk tindakan kriminal dengan motivasi atau alasan dendam itu sudah lumayan banyak terjadi begitu ya. Ada nggak pesan-pesan khusus nih Pak untuk seluruh masyarakat Indonesia ketika terjadi hal-hal seperti ini, pencegahannya gimana gitu Pak, supaya tidak terjadi kasus-kasus seperti ini lagi? Ya, jadi disampaikan kepada orang tua agar memberikan himbauan kepada anak-anaknya, lebih kepada pengawasan, di mana malah korban ini di bawah umur gitu ya, 17 tahun, melawan yang lebih tua. Sehingga apa yang disampaikan, ada program dari Bapak Kapolres juga kepada masyarakat, kalau bisa diantisipasi kenapa harus terjadi, sehingga kita harus proaktif policing juga kepada polisi, kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa segera melaporkan dan kita bisa respon cepat untuk pengungkapan kasus-kasus yang ada. Jadi seperti itu. Baik, terima kasih banyak Pak Igusti Agung selaku Kasat Reskrim Polres Nganjuk. Terima kasih telah berbagi informasi bersama kami Bapak. Ya. Selamat bertugas kembali Pak. Ini pelajaran untuk kita semua untuk berpikir terlebih dahulu sebelum berucap ataupun bertindak biar nggak ada yang sakit hati. Kita nggak tahu kan orang lain sedang mengalami masalah apa. Betul, dan mirisnya nih ya, kalau kita lihat berita ini dan komentar-komentar netizen di sosial media itu banyak juga yang mendukung pelaku gitu, karena merasa oh iya kalau orang tuanya dihina itu kita nggak apa-apa. Tindakan kejahatan. Tapi nggak boleh gitu, tidak dibenarkan melakukan kejahatan dengan alasan apapun. Jadi Betul seperti sekali. yang kata Kasat Reskrim tadi ya, Nganjuk ya, bahwa memang pengawasan orang tua juga sangat dibutuhkan gitu dalam hal ini. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Ini ada seorang pria diduga melakukan pelecehan terhadap sejumlah anak di sebuah mal di kawasan Tangerang Selatan. Iya, polisi menyebut pelaku ini mengalami gangguan jiwa. Ini salah satu bapak-bapak yang juga ikut anaknya dicolek. Video seorang pria dikejar petugas keamanan dan pengunjung di sebuah mal di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan viral di media sosial. Aku nggak tahu nih kenapa security-nya kok nggak nangkep sih. Pria ini diduga melakukan pelecehan terhadap sejumlah anak. Perekam video meminta security untuk menangkapnya. Ayo ditahan dong. Polisi nggak ada loh. Setelah ditangkap, pria ini kemudian dibawa ke pos security. Namun pelaku yang diduga pedofil ini tak hanya menunjukkan rasa bersalah, bahkan melawan seakan diminta keterangan. Mungkin anak lainnya bisa-bisa nggak tahu. Tak hanya itu, pria ini mengancam keluarga korban. Meski demikian, belakangan diketahui pelaku diduga mengalami gangguan jiwa. Bilang lagi kalau kamu sakit. Pihak keluarga korban memutuskan menunda laporan sembari menunggu hasil pemeriksaan di rumah sakit jiwa. Jadi malam itu jam 00.00 kami bersepakat untuk hold laporan dan memasukkan dia ke RSJ dulu untuk dicek dia gila atau tidak. Kalau dia gila berarti langsung masukkan RSJ aja, dikurung, udah kan? Dikurung supaya dia nggak keluar-keluar lagi dan membahayakan orang lain. Tapi di surat itu juga tertulis jika dia dinyatakan tidak gila, maka kami akan melanjutkan laporannya.
anak ini pernah dirawat di rumah sakit Pondok Indah Bintaro. Selanjutnya dengan adanya kayak gitu terjadi kesepakatan antara pelapor dan diduga pelaku dan keluarga diduga pelaku mediasi untuk menunda laporan. Selanjutnya langkah-langkah yang diambil dari pihak penyidik dalam hal ini mewakili Polres Tangerang Selatan mengamankan pelaku untuk dirujuk ke Rumah Sakit Dharma Graha Serpong untuk perawatan. Pelaku disebut mengalami depresi usai di PHK dari perusahaannya. Kini pelaku tengah diperiksa kejiwaannya di Rumah Sakit Jiwa Dharma Graha Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Informasi selanjutnya ini sangat menyedihkan ya, apalagi untuk seorang ibu nih ya. Ini ada seorang ibu muda di Surabaya, Jawa Timur yang tega membunuh bayinya sendiri yang masih berusia 5 bulan. Nah, pemirsa, ini jasad bayi pun dibiarkan membusuk di kamar kontrakan sementara sang ibu justru pergi liburan. Inilah Eka, 25 tahun, ibu kandung yang tega membunuh bayinya yang masih berusia 5 bulan. Bayi ditemukan sudah membusuk dalam rumahnya di Jalan Siwalan Kerto Tengah, Gang Anggur, Surabaya. Eka diamankan di Gunung Kidul, Yogyakarta saat sedang berlibur oleh tim Reskrim Polsek Wonocolo, Surabaya. Polisi mengetahui lokasi pelaku dari keterangan nenek korban. Menurut polisi, dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan pelaku, korban meninggal dunia akibat dianiaya. Hal tersebut diperkuat dari hasil otopsi tim Inavis yang menyebut ada pembusukan pada kepala bagian belakang yang disebabkan oleh benda tumpul. Diduga pelaku tega menganiaya anaknya sendiri karena pelampiasan usai cekcok dengan suaminya. Melakukan penganiayaan kepada anaknya sendiri, dan itu bukan terjadi satu kali, tapi itu sudah terjadi berulang kali, sehingga hasil daripada olah TKP itu menemukan bahwa salah satu faktor korban itu meninggal dunia adalah terjadinya penganiayaan, dan penganiayaan itu dilakukan oleh ibu kandungnya sendiri. Tak hanya mengamankan pelaku, polisi juga menyita beberapa barang bukti. Atas perbuatannya, pelaku diancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Sebelumnya, jasad bayi laki-laki berusia 5 bulan ditemukan membusuk di dalam kamar rumahnya di kawasan Siwalan Kerto Tengah, Surabaya. Dari keterangan nenek korban yang juga ibu kandung tersangka, bahwa bayi tersebut diakui telah meninggal dunia selama 3 hari. Sang nenek diancam dibunuh oleh pelaku jika memberitahu orang lain. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Nah, pemirsa, jangan kemana-mana karena sesaat lagi ada Bang Ano yang akan hadir di segmen berikutnya. Iya, tetap bersama kami di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan.